Sebetulnya ibu itu udah tahu kalau Rizky ini lahirnya bakal kayak gini. Itu diberitahu ketika ibu masih di Jakarta sama salah satu tukang urutnya ibu. Itu bilang nanti anak ini jangan dibuang ya. Ini bisa membantu kedua orang tuanya. Kemudian bisa menyeimbangkan kedua orang tuanya. Ini pokoknya jangan dibuang. Terus anaknya ini wajahnya gini, tangannya gini, kakinya gini, itu detail. Ketika Rizky baru lahir, itu Rizky langsung bayinya Rizky itu langsung dibawa sama tante, bude, sama simbahnya dari ibu. Tukang urut itu? Bukan simbahnya dari ibu, ini kan udah di Banyuwangi. Itu langsung disembunyiin. Ketika galau itu pulang, masuk di kamar, menggambar. Kadang menggambar wajahnya Rizky sendiri. Itu adalah proses mencintai diri Rizky pribadi. Kayak Rizky kan suka gambar anime Jepang kayak gitu kan. Kadang Rizky, gimana sih wajah Rizky versi anime? Kebanyakan gitu. Pernah nggak ini ada temen sesama difabel itu yang mungkin mengalami mengeluh dengan kondisi semacam banyak mas. Aku ini menyesal dilahirkan seperti ini. Banyak gitu. Sempat ada yang permisi ya sampai mereka itu ya lebih baik memilih dunia yang kayak nakal gitu, entah minum, entah hal-hal ada kan, minum obat penenang dan lain sebagainya. Itu banyak karena satu keluarganya itu tidak ada support ke toko ini gitu. Salah satu anak difabel itu banyak sih kayak keluarga nggak support, malah didoktrin kayak kamu harusnya itu ke masjid sana biar dapat uang gitu. Terus kalau pas hari raya keliling dan lain sebagainya. Itu disuruh orang tuanya kayak gitu ya? Yes, itu ada yang kayak gitu juga. Terus ada yang orang tuanya support, tapi ketika si anak difabel ini mau keluar dari rumahnya itu malah orang tuanya malu. Banyak sih hal-hal yang kayak gitu, masih banyak ternyata ya. Halo sahabat Bitok, apa kabar kalian semuanya ya? Hari ini saya Rano ada di podcastnya Belambangan FM dan ini adalah spesial karena kalau kita ini berbicara tentang teman-teman yang punya boleh dibilang punya kekurangan gitu, tapi dia sebenarnya punya keistimewaan. Nah itu banyak sekali ya teman-teman di Indonesia ini, termasuk di Banyuwangi sendiri. Ini bisa menjadi hal yang mungkin bagi sebagian orang, bagi mereka yang mengalami hal kekurangan tuh mungkin ada perasaan ya kadang minder ya, kadang juga merasa kurang percaya diri begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau untuk untuk bisa menggali apa yang menjadi kelebihan kita, tentu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman semuanya. Nah, seperti hari ini saya akan ngobrol bareng salah satu teman difabel Banyuwangi yang kalau di Banyuwangi kayaknya sudah pada kenal semuanya ya, sudah banyak tahu karena ternyata dia ini sudah begitu banyak sekali hal yang dilakukan ya dengan keterbatasannya, tapi dia mempunyai kelebihannya. Ya. Kali ini saya bersama Rizky. Iya. Halo Kak. Halo, apa kabar Rizky? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabarnya? Baik juga Rizky. Ntar Rizky, namamu panggilannya apa sih? Kalau panggilan ini nama nickname ya. Kalau nama panggungnya itu Rizky. Punya nama panggung, namanya itu Rizky. Itu Rizky. Ya sebetulnya terinspirasi dari dialek Osing. Rizky. Oh, oke. Rizky. Dari Rizky itu Rizky pelasakan dikit menjadi Rizky. Ya, jadi lebih gitu sih. Lebih agak milenial ya. Rizky. Aslinya Rizky. Rizky gitu ya. Oke. Tapi kalau kamu sendiri aslinya mana? Kalau artinya kamu asli orang Banyuwangi. Kalau lahirnya asli Banyuwangi, hampir lahir di Jakarta. Hampir lahir di Jakarta. Ya, jadi dulu itu orang tua itu merantau kan di Jakarta lama. Terus udah ngandung selama 9 bulan. Kemudian pas mau lahiran itu ibu OTW ke Banyuwangi sama keluarga besar dari ibu itu disuruh pulang ke Banyuwangi. Padahal kalau dipikir-pikir itu keren kan kalau Rizky lahir Jakarta. Kelahiran gitu ya di KTP lahir di Jakarta. Keren kan gitu. Nah kenapa kamu waktu itu nggak bilang sama ibu, Bu jangan pulang dulu, tunggu sampai saya brojol. Ternyata itu ada banyak
apa ya, banyak cerita sih dari kejadian itu. Mungkin Allah itu lebih memilih Rizky layaknya lahir di Banyuwangi daripada di Jakarta. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Itu terlepas dari kejadian setelah Rizky penasaran gitu, Bu, Rizky ini pengen lahir di Jakarta ya, kenapa dilahirin di Banyuwangi gitu. Kemudian ibu jawab, sebetulnya itu udah dari Allah kan, maksudnya lahirnya di Banyuwangi, setelah lahir itu kembali lagi ke Jakarta, bayangin kan udah nanggung gitu kan. Nah, terus berarti kamu tidak diizinkan untuk lahir di Jakarta. Tapi ketika lahir di Banyuwangi itu banyak hal sih, kayak satu, ketika Rizky dilahirkan itu saat gerhana bulan. Oh gitu. Itu. Kemudian sebetulnya ibu itu udah tahu kalau Rizky ini lahirnya bakal kayak gini. Itu diberitahu ketika ibu masih di Jakarta sama salah satu tukang urutnya ibu. Itu bilang, nanti anak ini jangan dibuang ya, ini bisa membantu kedua orang tuanya, kemudian bisa menyeimbangkan kedua orang tuanya. Ini pokoknya jangan dibuang. Terus anaknya ini wajahnya gini, tangannya gini, kakinya gini. Itu detail. Itu dikasih tahu dari siapa? Salah satu tukang urutnya itu namanya Mbak Bogor, itu cewek. Sampai sekarang di Jakarta sana? Iya, waktu di Jakarta. Kemudian ketika ibu ke Banyuwangi, itu ketika Rizky baru lahir, itu Rizky langsung bayinya Rizky itu langsung dibawa sama tante Bude sama simbahnya dari ibu. Tukang urut itu? Bukan simbahnya dari ibu, ini kan udah di Banyuwangi. Itu langsung disembunyiin. Ketika lahir itu langsung disembunyiin di rumahnya Bude. Karena takut, ibu ini takut ngeblank ketika pertama kali lihat. Jadi takutnya shock ya ibumu. Anaknya kayak gini. Nah, ibu itu bertanya-tanya gini, loh mana anakku gitu kan. Terus kemudian semakin perlahan keluarga besar itu ngomong anakmu kayak gini, terus ibu tersenyum. Tapi kan ibumu waktu itu sudah dikasih tahu kan? Makanya ibu langsung tersenyum. Iya, aku udah tahu kok, kenapa disembunyiin. Oh gitu. Oke, ibumu sudah tahu kan dikasih tahu itu. Dikode, terus kayak budemu, tantemu memang tidak dikasih tahu? Nggak tahu? Yang tahu hanya ibu sama si Mbah Bogor itu tadi. Oh. Kemudian gitu. dari situ ayah pun nggak tahu. Ayah pun nggak tahu? Ya, makanya jadi selama itu ibumu hanya nyimpen aja itu rahasia ibu itu. Sama si tukang urut itu tadi. Terus kemudian dari situlah kemudian ibu nggak pernah cerita sama keluarga besar, tapi ceritanya sekarang sama Rizky gitu. Karena Rizky kan sering kepo gitu kayak itu, kenapa kayak gini, kenapa dunia kayak gini ya. Terus habis itu beberapa waktu lalu kan Rizky ada gerhana tuh, Rizky bikin konten beberapa kali itu. Itu sebetulnya itu gimana? Itu sebetulnya kejadian asli pada momen itu, Mas. Ya? Kejadian asli pas gerhana kemarin-kemarin ini, ibu itu tiba-tiba nyeletuk ke tetangga. Minggu lalu kan ada gerhana tuh? Ke tetangga yang hamil. Mbak jangan keluar gini. Terus Rizky punya ide, loh ngapain mama ngajarin orang jangan keluar supaya bayinya ada apa-apa ya normal gitu, sedangkan mama yang memberitahu aja bayinya kayak Rizky gini. Nah dari situ lah Rizky sekarang bikin konten plus edukasi. Aku ngeliat konten itu sempat kamu posting itu ya. Iya karena momen pas gerhana ternyata dari itu ternyata ada cerita tersendiri dari asli, runtutan kelahirannya kamu waktu itu ya. Betul. Oh gitu, oke. Jadi artinya memang Rizky ini lahir sejak lahir sudah kondisinya seperti ini, begitu ya. Nah, ketika mengalami kondisi seperti ini, waktu itu mungkin kamu sendiri juga mungkin tanya sama orang tua, ya sama keluarga, begitu ya. Kira-kira pernah nggak kamu tanyakan, Bu, Bapak, Ayah, gimana waktu dulu merawat saya masih kecil? Nggak malukah ibu gitu? Kalau untuk pertanyaan kayak gitu belum pernah Rizky tanyain. Prinsipnya Rizky itu dari dulu tidak pernah bertanya sedetail itu, tapi Rizky belajar dari situasi kejadian gitu. Contoh kayak kenapa Rizky seperti ini? Apakah dulu ketika ibu hamil bapak sering mukulin kecoa kayak kalau orang Jawa atau orang gitu. Dulu itu kata sering motong-motong apa jadi nanti anaknya gini kayak gitu. Banyak yang gitu. Kemudian Rizky seiring berjalannya waktu Rizky teliti sendiri kayak ayah nggak pernah ada hewan aja ayah cuma gitu. Nggak pernah. Terus si ibu pun kalau ada hewan pun malah
lari gitu, ayah yang ngusir gitu gini. Nah dari situlah mungkin Rizky hanya tahu jawabannya, mungkin ya udah ini titipan Allah aja gitu. Gak ada kesalahan apapun, kesalahan gen. Juga Rizky tanya dulu keluarga besar atau dari ada nggak yang kayak gini dan lain sebagainya, ada nggak? Ternyata nggak ada. Emang nggak ada? Nggak ada. Artinya berarti memang nggak ada turunan. Memang nggak ada. Jadi dari situ kemudian Rizky belajar dunia disabilitas itu apa, dunia kayak Rizky sempat down kan, kayak psikis Rizky down banget, seperti apa ya, ketika berjalan di tempat umum itu pasti ngungguk, tangan ini masukin di saku, pakai masker. Nah itu Rizky sempat mengalami kondisi seperti down, nggak pede. Betul. Itu ketika umur berapa waktu itu? Kalau down itu sebetulnya sejak SD sih. SD sudah. Nah itu bertanya-tanya Rizky, kenapa Rizky kok banyak bullying ya, kok dibullying ya di SD dan lain sebagainya. Sempat Rizky kayak beberapa kali bertanya gitu emosi, kenapa orang tua Rizky nyekolahin Rizky di sekolah umum daripada di sekolah difabel. Rizky dulu mikirnya kayak sekolah difabel kayaknya lebih aman. Karena banyak teman ya. Sama, udah pikirannya sama. Kondisinya sudah dalam hal yang mudah. Itu Rizky sempat bertanya-tanya, jadi SD, SMP, SMK itu SMP sama SD itu masih full bullying kan. Itu Rizky sempat bertanya seperti itu, tapi ketika masuk SMK itu Rizky udah mulai mikir kan, oh ternyata ini jawabannya. Ternyata Rizky ambil hikmahnya itu bahwa orang tua Rizky ini cerdas. Walaupun hanya lulusan sekolah dasar dan putus sekolah, itu orang tuamu? Ya, itu mereka itu punya cara sendiri untuk mendidik Rizky. Sampai Rizky itu punya istilah, kenapa Rizky dimasukin di sekolah umum? Rizky bukan nganggep sekolah umum, tapi kayak lubang buaya. Paham kan artinya kan? Iya. Kenapa anak kesayangannya dimasukin di lubang buaya yang pasti dikarkam sama banyak buaya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata dari situlah Rizky kecetak mentalnya. Ketika pulang, Rizky bilang, "Ma, aku kemarin dibully sama ini." Ibu jawab. Itu kamu ceritakan? Iya, ibu jawab, "Oh ya udahlah, jangan dimasukin ke hati, lewatin aja." Terus kadang perkataan ibu yang sampai sekarang melekat itu gini, ketika kamu di tempat umum, ketika ada yang nyeleneh atau ngatain kamu, itu anggap aja semua patung. Patung yang ada di candi yang pernah kamu lihat, itu hanya lewat aja gitu. Itu perkataan ibu yang sampai sekarang Rizky pegang sih. Ketika di tempat umum, bodo amat gitu, lewat. Bukan berarti sombong, tapi daripada kita dengerin semua orang, perkataan orang, maka kita akan down gitu kan. Mending kita ya udah lewatin aja, kita tetap jalan ke depan, bikin sesuatu itu. Oh gitu ya. Berarti dari ketika kamu masuk ke SMK, ya SMK itu sudah mulai. Kalau SMK ini Rizky mulai menemukan jati diri sih, kayak Rizky kembali menggambar. Kalau SMP kan Rizky nggak menggambar. Dulu itu menggambar SD itu full, ketika galau itu pulang masuk di kamar menggambar. Kadang menggambar wajahnya Rizky sendiri. Itu adalah proses mencintai diri Rizky pribadi. Kayak Rizky kan suka gambar anime Jepang kayak gitu kan. Kadang Rizky, gimana sih wajah Rizky versi anime? Kebanyakan gitu. Wajah Rizky sendiri yang Rizky gambar. Setelah itu kayak itu adalah proses mencintai diri Rizky pribadi ya di SD. Itu untuk menguangkan semua unek-unek melalui sebuah gambar. Kemudian masuk SMP, itu salah pergaulan. Jadi salah pergaulan. Rizky maksudnya gimana? Mungkin di luar sana yang sempat kenal Rizky mungkin pernah terdengar anak itu nakal. Memang dulu sampai nakal. Nakalmu kayak gimana sih? Nakalnya ya saya kok bolosan, terus ngerokok. Oh, bolosan. Ya, ngerokok, mencuri parah, mencuri handphone. Pernah mencuri handphone. Serius banget. Itu karena gini, dulu itu sempat di pikiran Rizky itu bahwa Rizky kan susah cari temen, cari circle yang tepat itu susah. Pasti temanmu kan pilih-pilih ya. Ya, banyak geng-gengan kan, apalagi zaman. Dan kamu saat itu sering nggak diajak ataupun dicuekin ya? Gitu? Ya, kadang ayo join, tapi dicuekin, nggak diajak ngobrol. Nah, itu Rizky, ya itu tadi Rizky lebih suka mengamati dan mencoba dulu, baru nanti Rizky bakal pindah kemana gitu. Nah, itu pertama kalinya Rizky join di satu circle teman-teman yang pintar.
yang golongan peringkat 1 sampai 10. Itu SMP itu? Ya, itu kan dipikiran Rizky bahwa teman-teman pintar itu pikirannya itu terbuka banget. Terbuka banget dan pasti bisa nerima Rizky, bisa welcome. Ketika Rizky deketin, oke mereka welcome, tapi cuek. Kayak nganggep, wah anak ini bodoh ngapain di circle kita. Ya, oke. Itu. Nah kemudian Rizky cari circle lain, yaitu teman-teman yang nakal, yang bolosan, tukang palak, terus dan lain sebagainya. Ketika sholat Jumat lari kabur, ya udah Rizky masuk di circle itu dan mereka asli welcome, sosialisasinya itu tinggi. Kamu menemukan suatu circle di mana kamu ternyata di situ seperti diterima. Yes, sosialisasinya juga tinggi. Ketika Rizky dihadang seseorang, mereka langsung ngebela tanpa Rizky wadul gitu, tanpa Rizky bilang ke. Tapi kamu sadar kan, circle kamu saat itu ternyata sebenarnya juga apa ya? Dan pada kutip mereka ini nakal gitu, kan? Ya, awalnya sudah jelas-jelas nakal. Awalnya Rizky sempat balik lagi. Ketika Rizky down itu dimanapun berada, posisi Rizky pasti ngeblank. Diajak ngobrol itu nggak nyambung karena di pikiran Rizky ada takut dibully, ada kata permata, itu pasti di dalam hatinya ngebully Rizky. Terus kadang ada yang ngelirik, ketawa, itu pasti ngetawain Rizky. Itu separah itu dulu. Tapi ketika join di circle yang notabene teman-teman nakal, kau Rizky serasa mereka yang ngatain itu udah bodo amat gitu, itu udah mulai kebentuk mentalnya Rizky sampai Rizky bisa nyuri di tempat umum dan lain sebagainya. Itu kan adalah contoh yang gila kan, yang dulu hanya nunduk gini takut di tempat umum, sekarang nggak pakai masker, tangannya nggak dimasukin di saku, udah lari ya lari, ngambil ya ngambil. Tapi gitu. Kamu waktu itu nggak takut misalnya, aduh aku nyolong kok ketemu, kok aku di ada momen gini, ketika 2 kali sih momen. Rizky pernah bolos, tapi ketika ketahuan satu geng itu bolos, kemudian dihukum di SMP, dipotong botak petak-petak gitu. Rizky ngaku Rizky bolos tapi nggak ikut mereka. Nah teman-teman itu malah tidak jagoin Rizky, malah teman-teman itu niain, iya Rizky tidak join sama ikut. kita. Bayangin, padahal Rizky ikut gitu. Jadi meskipun dalam kondisi seperti itu, artinya teman-temanmu juga punya ini ya, solidaritas ya. Iya betul. Rizky bilang sosialisasi dan solidaritasnya itu sangat tinggi. Nah dari situ Rizky belajar bahwa mereka masih membantu Rizky ya. Terus seiring berjalannya waktu ada momen Rizky nyuri HP. HP salah satu anak SMP sana. Nah kemudian Rizky ambil HP-nya. Setelah itu itu pertama kali Rizky nyuri dengan benda semanfaat itu. Ya waktu itu ya harganya HP lumayan ya. Nah ketika Rizky pegang itu, ini untuk apa ya gitu. Rizky bilang, ini udah berhasil, tapi ini untuk apa gitu kan. Terus sampai nggak bisa tidur, kepikiran mau ngembaliin tapi nggak kenal sama orang ini, tapi tahu orangnya gitu. Tapi kamu udah perasaan takut nggak? Takutnya itu gini, kayak ini aku bakal namaku jelek, keluarga jelek, terus dan lain sebagainya kan. Pikiran Rizky pertama gitu. Kemudian Rizky punya cara jitu, gimana caranya HP-nya kembali di genggaman guru dan sosoknya, pemiliknya. Gimana tuh terus? Rizky bikin cerita. Endingnya ya itu tadi, ketika Rizky berbuat ya harus bertanggung jawab kan. Rizky bikin cerita, aku nemuin HP-mu jatuh di angkot. Kemudian Rizky kembaliin dan akhirnya di genggaman guru BK, kemudian dikembaliin. Tapi hati Rizky itu takut. Dari situ Rizky langsung Rizky harus sepasi dari circle itu dan menurut Rizky circle secukupnya aja, karena Rizky udah terlalu jauh tenggelam bareng mereka. Udah Rizky coba semua. Tapi gimana waktu kamu mulai menjauh, mengurangi sama mereka? Teman-teman itu gimana? Teman-teman sempat bilang, kamu kok jarang ngumpul sih? Ketika malam minggu kita keluar, kok kamu jarang ngumpul? Rizky jawab, Rizky lagi belajar menggambar, pengen bisa menggambar. Itu alasannya gitu. Makanya teman-teman sampai sekarang ketika Rizky menggambar itu, Rizky nggak bakal diganggu sama mereka. Oke. Dari sekelumit cerita yang begitu banyak, hal yang dialami seorang Rizky ini ya, dengan kondisi seperti ini ya, kalau boleh diceritakan Ki, kamu ini difabel, kondisinya itu yang mengalami kekurangan tuh di mananya sih, selain mungkin yang nggak pernah tahu atau hanya sekedar mendengarkan obrolan kita saja tidak melihat visualnya.
Kalau Rizky pribadi itu Tunadaksa. Nah, Tunadaksa itu apa nama Tunadaksa ya? Ya, Tunadaksa kan ada tunanetra itu dia bisa melihat. Tunarungu juga bisa mendengar atau tuli gitu kan. Nah, kalau Rizky-nya Tunadaksa. Tunadaksa itu hanya fisiknya aja, kayak contoh casingnya aja. Oh gitu. Casingnya agak problem, tapi isinya itu masih sama kayak manusia yang artinya lain. dari segala bentuk ininya apa ya normal tuh fisiknya, untuk di segala pikiran semuanya, hanya dari fisiknya ada yang kekurangan. Iya. Makanya Rizky mengibaratkan seperti handphone, hanya casingnya aja yang gopel gitu. Dari luarnya aja. Jadi tangan jari Rizky nggak ada, jari kaki Rizky nggak ada, sama bibirnya Rizky sumbing. Dan ini sumbing yang sangat beda sih. Rizky pernah mau operasi, ditawarin beberapa dokter. Iya, kenapa kamu kemudian harus operasi di Surabaya karena Banyuwangi nggak bisa. Nah, ada cerita kenapa Rizky masih tetap standby dengan. Kenapa? Karena kan sudah banyak tuh program dari pemerintah buat operasi bibir sumbing. Kamu nggak ikut itu? Balik lagi, kayak Rizky itu ketika pertama kali pengen ikut itu tadi sumbing itu tadi operasi itu pertama Rizky ikut di rumah sakit terdekat sini. Nah, udah daftar kemudian dilempar ke Surabaya. Ketika di Surabaya itu ibu bilang sama bapak kan, gak apa-apa kamu biar lebih cakep gitu. Terus Rizky jawab, ini kok lama-kelamaan kok dilempar-lempar gitu kan. Rizky. Mungkin ini sama Tuhan tahan dulu. Nah, dari situ Rizky langsung nolak. Kan ayah sama ibu itu lagi berusaha gimana caranya Rizky kamu mau untuk operasi itu dan gimana caranya Rizky mau gitu. Kan demi anak gitu. Kemudian Rizky jawab sendiri, ya udah Rizky gini aja udah cakep, daripada Rizky diubah kelihatan loh editannya gitu ya kan ya diedit ya. Iya kan, istilahnya contoh Rizky kok ngebayangin ini adalah lukisan dari Tuhan, kemudian di lukisannya itu ada congkelan dikit, itu udah pasti kelihatan. Apalagi bibirnya Rizky ini adalah lukisan Tuhan, kemudian ditempel, itu kelihatan banget. Mungkin kayak gini. Oke. Itu. Kamu sampai sejauh itu loh ya berpikirnya bahwa ini adalah sudah menjadi lukisan Tuhan. Ya, ketika ada apa-apa kalau ada dibenahi pun juga kelihatan. Masih tetap kelihatan ya. Artinya kamu mau dibenerin apapun memang sudah ada ada celahnya. Betul. Pasti akan kelihatan. Teman-teman itu sering ngirim di sosmednya Rizky link, ini loh kamu pakai tangan robot kayak tangan gini kayak ya. Sampai ada yang gitu. Teman-teman gitu, maksudnya support kan. Rizky jawab, enggak enakan gini aja ya. Rizky itu kan sering bercanda, tapi Rizky jawabnya itu enggak, kalau tanganku ada sambungannya nanti enggak bakal masuk TV lagi gitu. Itu bercandanya. Iya, tapi bener loh ya teman-teman ya. Saya sering lihat dari postingan-postingan si Rizky ini, kadang ya memang bikin ketawa juga gitu. Dengan kondisi Rizky seperti ini, kadang kamu bercanda dengan sesuai dengan fakta dunianya kamu ya gitu. Kadang saya pernah ngelihat kamu itu posting cara makan, kayak gitu loh ya. Cara makan, terus kadang apalagi di TikTok ya. Tapi dengan cara yang bikin orang ketawa. Ya, satu itu. Yang kedua gini, dunia disabilitas itu sangat, menurut mereka itu orang-orang luar, menurut mereka ya yang nggak tahu dunia disabilitas itu tabu, kayak gitu aja mereka lemah gitu dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya sosmed ya, dengan pikiran Rizky itu Rizky jawab semua. Ada pertanyaan, gimana caranya ketika difabel yang nggak punya tangan cebok? Rizky jawab. Ada yang tanya serius gitu. Itu Rizky jawab, tapi Rizky nggak ada video seseorang mempraktekkan itu lagi cebok. Tapi versi gambar. Oh, caranya gini, terus digambar. Terus Rizky gini. Nah, dari hal-hal seperti itu kan juga edukasi dan ketawa. Tapi kan orang-orang langsung mikir, wow, berarti gini caranya gitu. Dan yang melihat video Rizky itu kedepannya bakal ngedukasi sekitar dengan tidak langsung dan juga tanpa kita sadari mereka bakal stop ngebully dengan tema itu. Jadi mulai berkurang. Mungkin teman-teman sama temannya Rizky ngebully itu gimana cara ceboknya. Nah, teman Rizky yang satu udah lihat konten Rizky pasti ngejawab kayak gitu. Itu Rizky memanfaatkan sosial media Rizky sebaik mungkin dengan cara Rizky seperti di story Rizky itu yang bercanda banget, tapi mereka itu udah nganggep
oh difabel itu memang kayak gini gitu. Maksudnya apalagi sesama difabel kalau ketemu, waduh kadang mereka itu kayak enggak yo kamu itu udah lihat dunia yo ya. Aku gak pernah lihat dunia itu. Nah, ini hal yang menarik ya. Iya. Ketika kamu berkumpul dengan sesama teman difabel nih. Nah, itu gimana sih bisa digambarkan berkumpulnya teman-teman difabel? Biasanya apa sih yang sering dilontarin, yang sering jadi bahan bercandaan mungkin sesama difabel? Kon enak yo gak iso ngene, kon enak yo ngene. Ya memang itu hal-hal bercanda. Rizky memang kenapa kalau Rizky selalu bercanda itu Rizky juga belajar dari teman-teman difabel yang contoh kayak tunanetra dari lahir. Contohnya tunanetra dari lahir sama tunanetra yang pendatang baru. Contohnya ada tunanetra pendatang baru ya. Kayak karena apa ya keturunan penyakit gitu ya contoh. Rizky pernah lihat ini temen yang tunanetra lama, ini yang pendatang baru. Di tengahnya ini Rizky mancing. Kamu pernah lihat warna nggak? Rizky dibagi-bagi gitu. Enggak, warna itu hitam, gini-gini nih. Oh iya, kalau kamu, aku alhamdulillah udah pernah. Tapi aku galau mas, gitu. Kenapa aku kayak gini? Terus dia nyeletuk, kamu udah pernah lihat dunia aja galau, aku tidak pernah lihat pemandangan dunia aja. Biasa aja sama ketawa, bayangin. Dan itu mereka sambil ketawain gitu ya. Bayangin. Jadi itu adalah gambaran di mana ketika teman-teman difabel berkumpul, mereka tetap bisa bercanda dengan kondisi kekurangannya, gitu ya. Dan pernah nggak ini ada teman sesama difabel itu yang mungkin mengalami apa ya? Mengeluh dengan kondisi semacam banyak mas. Aku ini menyesal dilahirkan seperti ini. Banyak gitu. Sempat ada yang permisi ya sampai mereka itu ya lebih baik memilih dunia yang kayak nakal gitu, entah minum, entah hal-hal agak kan, minum obat penenang dan lain sebagainya itu banyak karena satu keluarganya itu tidak ada support ke toko ini gitu salah satu. Anak difabel itu banyak sih kayak keluarga nggak support malah didoktrin kayak kamu harusnya itu ke masjid sana biar dapat uang gitu. Terus gitu. Kalau pas hari raya keliling dan lain sebagainya itu disuruh orang tuanya kayak gitu ya? Yes, itu ada yang kayak gitu juga. Terus ada yang orang tuanya support tapi ketika si anak difabel ini mau keluar dari rumahnya itu malah orang tuanya malu. Banyak sih hal-hal yang kayak gitu masih banyak ternyata ya. Makanya beberapa ada kan temen Rizky yang nggak punya tangan itu yang sering Rizky ajak konten bareng. Nah itu sebetulnya udah percaya diri, dia udah sampai S1 kan kuliah tapi masih downnya itu ya faktor banyak sih, mungkin dia masih malu. Nah belum percaya diri juga ya. Kenal sama Rizky ajak nongkrong, udah Rizky suruh bukan Rizky seenaknya aja ya. Rizky ngetes mentalnya. Contoh ketika nongki, di atas ada kipas angin, hidupin dong pakai kaki dia ngidupin main itu laptop, kamu sengaja bikin gitu ya? Sengaja ngetes mental di umum. Hidupin kipas dong, udah ngidupin. Awal-awal dia kayak grogi ngelamar, wes tenang ya. Besoknya hidupin ya. Sampai tahu kenapa Rizky nyuruh gitu? Enggak, itu ada maknanya mas. Rizky nyuruh itu sebetulnya menguji mental mas. Bayangin ketika mas lagi sendirian, terus lagi gerah, mas lebih memilih minta tolong ke orang yang lagi sibuk nongki, apa mas ngidupin sendiri? Dengan kondisi mas yang pasti dilihat orang tidak enak, ya udah hidupin sendiri aja. Itu Rizky dari situ kemudian si beliau itu sekarang udah wow, kemajuan percaya dirinya itu. Keren ya. Artinya di sini kamu memberikan support juga kepada teman-teman sesama difabel gitu ya. Di sosmed juga banyak teman-teman difabel yang untuk komunikasi sharing lewat sosmed gitu ya. Sekarang ada salah satu difabel anak Lampung, itu dulu normal, cewek, cakep, itu dulu normal, kemudian waktu berangkat kuliah kecelakaan, jadi ininya meleot gitu, kemudian dia down. Terus Rizky adalah prinsip pembaca komentar dan pembaca DM. Jadi karena Rizky pengen ngedukasi juga teman-teman difabel, salah satunya ini yang anak Lampung ini. Kemudian si mbak ini itu DM Rizky, aku down, gimana caranya gini, dia nggak bisa gambar dan lain sebagainya. Terus aku mau jadi apa? Kedepannya aku mau apa gitu. Terus Rizky kasih edukasi, kamu itu cakep, coba kamu bikin konten make up.
Rizky hanya simple gitu. Terus dia nggak pede, aku nggak bisa ngalis, apalagi dengan kondisi yang baru seperti ini. Nggak apa-apa, dicoba aja. Kemudian beliau, Rizky terkejut, ternyata beliau bisa nguas wajahnya pakai diapit ini di sini, kuasnya diikat terus digini-gini. Dan subscribe dia lebih tinggi daripada Rizky sekarang. Waduh, keren. Dan dia sebagai YouTuber sekarang. Dan maksudnya Rizky hanya kasih edukasi, kemudian sekarang dia lebih tinggi dari Rizky. Ya Rizky sangat gila sih. Rizky sepele gitu kan. Kasih support. Ternyata bisa membuat perubahan. Dan juga ada lagi beberapa DM orang tua. Makanya Rizky itu senang sekali ngebales DM karena mungkin saja barangkali bisa terinspirasi teman-teman itu kan. Beberapa kali itu orang tua, Mas, ini aku pertama kali nikah dan pertama kali punya anak. Anaknya kondisinya gitu? Anakku gini. Gimana kondisi si ibu ini itu ngeblank gitu, stres, gak mau keluar rumah, gak mau bawa anaknya keluar. Itu full sharing sama Rizky, kadang teleponan, padahal gak kenal, via Instagram. Kemudian sekarang sering ngefoto anak saya perkembangannya begini. Terus ada yang satu juga gitu, anak saya perkembangannya segini hingga sekarang Mas alhamdulillah diundang sama Oki Agustina, sama Ustadzah Oki juga dan lain sebagainya. Rizky udah wah gila sih, maksudnya Rizky ini kan hanya iseng ngebales sesuai naluri kan, pengalaman Rizky gitu. Tapi bagi mereka itu sangat luar biasa. Oke, keren sekali, luar biasa sekali ya, dari sekedar memberikan motivasi, ya memberikan rasa tumbuh percaya dirinya. Ini ternyata bisa membawa perubahan kepada teman-teman sesama difabel itu. Tentu ini kan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kamu, Rizky ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semuanya, kalau selama ini aku sering lihat beberapa kontennya Rizky, kemudian Rizky juga sudah beberapa kali juga diundang di televisi ya untuk bercerita, untuk sharing dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, tadi kan sempat bilang Rizky apa-apa dituangkan dalam bentuk menggambar karya begitu ya. Gitu. Kalau dari bentuk fisik Rizky sendiri kan tentu menggambar juga bukan hal yang mudah. Betul. Gitu ya. Itu gimana kamu bisa akhirnya menuangkan dalam bentuk gambaran dengan kondisi kamu seperti itu? Ada kesulitan nggak sih? Itu sebetulnya balik lagi waktu kecil. Waktu kecil itu ibu sempat mikir kan, kayak anak ini layak sekolah normal apa enggak ya gitu. Nah kemudian saat Rizky kecil kan di Jakarta, balik lagi ya di Jakarta, Rizky ternyata suka coret-coret dinding rumah menggunakan tangan dua. Jadi dari situ kemudian orang tua berpikir bahwa kayaknya anak ini memang bisa nulis. Ya udah aku sekolahin di sekolah umum. Nah, ya itu dari awal itu mungkin naluri dari lahir kan, udah cara megangnya gini ya udah nulis. Jadi kamu ini kalau pegang alat tulis tangan dua. Tangan dua gini. Tangan dua. Iya. Enggak meleset gitu kadang. Nah, kalau kita nggak bisa dulu itu sempat si medianya, kertasnya itu geser, tapi seiring berjalannya waktu dia menemukan cara sendiri, ditahan pakai ini. Tahan gini, tahan terus gini, gitu. Buat gambar itu ya? Ngebatik kan kelintingnya yang nahan kainnya, terus ngasir gitu. Nah kalau untuk gambar sendiri sebenarnya Rizky emang hobi? Sebetulnya gitu. Kalau menurut Rizky pribadi, nggak ada sih hobi atau bakat. Semua itu punya kelebihan. Ketika kita udah menekuni kelebihan itu maka akan jadi sebuah bakat. Kalau bakat dari lahir atau hobi dari lahir itu sebetulnya nggak ada gitu. Jadi Rizky karena suka dan karena waktu itu yang ada di pikiran Rizky hanya down. Happy-nya ketika menggambar. Jadi itu sebagai pelarian ya. Rizky sempat nulis kalimat, sahabatku di dunia ini adalah menggambar. Gitu ya. Dan dari menggambar itu akhirnya kamu menemukan sesuatu, artinya kayaknya di sini ada sesuatu gitu ya. Betul. Gitu ya. Dan kalau kita melihat setiap ada beberapa event di Banyuwangi, Rizky ini nggak pernah luput untuk bisa menggambar sosok yang hadir di Banyuwangi
ya, entah itu bintang tamu atau sosok tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, Rizky ini sudah pernah menggambar, ya, gitu betul, ya. betul. Itu yang jadi pertanyaan, Ki. Ya. Itu kamu menggambar bisa sampai mirip, bahkan ya, sampai sepersis itu, gitu. Gimana tuh? Itu banyak cerita sih, mungkin di luar sana kayak pro kontra kayak, Ki, kamu kok bisa semirip itu ya? Nah, pertama gini, nggak semua, jadi banyak yang bilang semua artis ketika main ke Banyuwangi bakal Rizky gambar. Ternyata itu enggak. Dari feel Rizky aja. Rizky lihat, oh habis ini siapa yang akan datang. Kalau Rizky nggak cocok ya udah. Kadang teman-teman kasih kabar, ini posisinya di sini, gitu. Nggak kamu kasih gitu. Rizky bilang enggak. Kalau bukan karena nggak suka sama artisnya atau apa ya, tapi nggak ada feel-nya. Dalam diri Rizky itu nggak ada feel-nya ya udah. Jadi nggak akan bikin ya. Tapi ketika contoh ini yang paling Rizky sampai sekarang itu sedikit merinding, itu momen ketika Didi Kempot itu. Itu Rizky udah berusaha ya gimana caranya sampai bisa ketemu beliau itu sangat susah. Walaupun ada beberapa kenalan tapi nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Kamu ingin mengasihkan itu tadi gambar hasil gambarnya. Sampai ketika Rizky lihat konsernya, di tengah-tengah konsernya Rizky megang gambarnya. Kayak. Jadi waktu konser itu serius, kamu nonton di tengah-tengah penonton itu sambil pegang gambarnya. Rizky bawa. Oke. Rizky itu kayak, oh Rizky udah nyoba versi gini nggak bisa lewat belakang sini, nggak bisa ke teman-teman, nggak bisa dan lain sebagainya. Apakah ini nggak rezeki ya? Aku coba aja, nggak pulang dulu gitu. Terus habis itu setelah bubar, kemudian ada ketemu salah satu temen. Besok beliau di sini lokasinya. Terus kamu samperin? Ini nomor manajernya gitu. Itu tanpa Rizky minta ke temen. Sudah ada yang ngasih itu? Iya, tiba-tiba si dia itu nyamperin Rizky gitu. Loh, aku nggak ngubungin kamu perihal aku pengen ngasih ini kok. Kamu udah nggak apa-apa. Besok jam segini kamu WA manajernya, kemudian Rizky WA dan ketemu, dan itu rasanya kayak wah ini di luar nalar sih, kayak Rizky itu udah mikir kayak ya udahlah belum rezekinya pas pulang gitu, ternyata ketemu. Tapi tiba-tiba ada jalan ya untuk itu. Kemudian sampai nyampe hingga akhirnya, apalagi yang viral itu beliau ketika meninggal kan gambar Rizky kan di bagian nisannya. Itu kondisinya Rizky itu masih di rumah dan Rizky kan jarang sekali lihat TV ya. Nah itu terus banyak tahu. Yang ngomong, teman-teman ngabari. Iya, telepon beberapa kali si A, si B, si C, ini ngapain Rizky gitu ya. Rizky kan kalau prinsipnya Rizky itu kalau nggak pengen banget nggak Rizky angkat gitu. Nah terus ngapain kok barengan, yang telepon si A, si B, WA-nya ding gitu, terus Instagram kok rame. Taruh dulu HP-nya daripada Rizky mikirin aneh-aneh, taruh dulu. Terus habis itu udah tenang, satu orang telepon, itu sahabat Rizky banget, Rizky angkat. Coba cek Instagram sama lihat ke TV, itu gambarmu udah. Kemudian Rizky bilang ke ibu, Pak coba lihat TV, lihat beritanya si Om Didi Kempot meninggal dunia. Rizky langsung tercengang, kayak kan disuk kan kuburannya, kayak sambil ngereges gitu nangis. Wow, kenapa karyaku yang ditaruh sana, bukan foto, biasanya foto asli kayak gitu ya. Itu kan foto, menurut Rizky itu kan the power of kesusu gambarnya. Kurang gitu. Rizky itu mikirnya ini kurang gitu. Ketika melihat, loh harusnya kan gambar asli, maksudnya fotonya beliau waktu justru konser kayak sebuah coretan ya. Yang icon kan yang pegang mic gitu kan. Kenapa kok gambarku? Kemudian Rizky langsung berpikir, lihat TV itu kan Rizky lebih suka otak sama hati debat gitu kan, ngobrol bareng. Terus kayaknya ini permintaan beliau sih. Soalnya ketika Rizky bertemu langsung dengan beliau itu, Rizky bilang kayak, ini karya ini bakal saya sayangi dan saya taruh di kamar saya pribadi. Jadi bilang gitu? Iya, ketika ketemu di hotel. Makanya ketika Rizky lihat di langsung ingat kata-kata itu ya, flashback momen ngobrol bareng, wah langsung greges milih, saya nangis. Ya Allah, kok pulang sih? Kayak nggak terima gitu. Ya Allah, baru ketemu sekali kok pulang sih orang sebaik ini gitu. Oke. Dari sekian banyak orang-orang yang sudah kamu jadikan karya, siapa aja ini yang sudah pernah kamu gambar?
Banyak sih, yang dibeli juga ada. Ada yang dibeli? Kayak Rizky ngonten iseng dibeli Najwa Shihab. Oh ya? Ya. Waduh keren ini ya. Dibeli Najwa Shihab. Itu gambar apa? Itu gambarnya dia Najwa sendiri. Awalnya Najwa itu ada event di Banyuwangi. Nah balik lagi Rizky itu ketika udah karya itu nggak sampai, itu Rizky nggak bakal galau. Jadi Rizky itu selalu kayak di balik semua kejadian pasti ada hikmah gitu. Ketika nggak nyampe ya udah, oh berarti belum rezekinya. Nah ketika ada event di Banyuwangi, Rizky udah gambar si Najwa, kemudian nggak nyampe, Rizky bawa pulang. Ya udah belum rezekinya, Rizky berpikir bahwa oh ini belum rezekinya, ya udah Rizky panjang asal sambil nyetok karya sebanyak mungkin. Kok sampai akhirnya Najwa tahu itu? Kemudian Rizky iseng pengen gambar Najwa lagi di konten gitu, di konten. video tak gitu. Kemudian Najwa nge-DM, karyanya keren ya. Langsung kamu di DM Najwanya sendiri. Keren ya. Karyanya keren, aku mau nanti dihubungi ya sama timku. Gitu. Terus agak kelamaan Instagramnya timnya, Instagram pribadinya timnya itu ngubungi, halo kak, saya tim dari narasi, saya pengen order karya kakak yang ini gitu. Dan Rizky nggak bilang harga, beliau langsung kasih ini 1 juta gitu. Langsung wow, karya iseng gitu. Maksudnya kemudian Rizky berpikir bahwa yang kemarin kan nggak nyampe, mungkin ini kamu kasihkan juga, mungkin ini hikmahnya gitu. Rizky ambil pikiran gitu, yang tahun-tahun lalu yang pengen ketemu Najwa kan nggak sampai, mungkin ini hikmahnya, karya baru kemudian malah dibeli. Oke, nggak apa-apa Rizky nggak foto bareng, tapi karyaku sudah dibawa. Najwa udah ngebawa karyaku dan ditaruh di narasi gitu. Itu udah langsung wow gitu. Jadi sampai sekarang belum pernah sempat. Belum pernah foto bareng ya. Belum. Sama Najwa Shihab tapi ya. Tapi karyanya udah alhamdulillah nyampe. Oke, Najwa Shihab. Kemudian almarhum Didi Kempot. Ya. Terus apa lagi tuh yang pernah kamu? Ada Young Lex, salah satu rapper Young Lex. Itu malah Rizky langsung kamu kayaknya ini ya, ngefans sama Young Lex. Enggak. Ya kamu nge-rap sih. Kalau nge-rap dari dulu sih, Rizky suka Linkin Park. Oh, keren loh gua ya, suka Linkin Park ya. Soalnya kayaknya beberapa waktu lalu kamu bikin ini ya. Lagu. Bikin lagu ya. Sebetulnya dulu 2018 itu. Udah pernah kan? Aku balas dengan karya. Kemudian ini lagi iseng yang tiba-tiba habis ini Ramadan. Bikin lagu Bikin lagu. Ya udah bikin. Tapi emang kamu juga punya keinginan atau punya hobi di musik gitu? Sebetulnya gambar dan musik seiring berjalannya waktu itu sahabat Rizky sekarang 2. Gambar dan musik. Jadi dulu kan hanya gambar. Karena Rizky dulu tidak suka bising-bising gitu Seiring berjalannya waktu, kemudian musik yang menemani Rizky supaya lebih tenang menggambar. Jadi dari situlah kemudian Rizky muncul, kenapa Rizky tidak bikin lagu ya? Kenapa yang di telinga Rizky, telinga teman-teman bukan lagu Rizky ya? Harusnya lagu Rizky. Jadi karya musik yang Rizky munculkan tuh memang karya pure dari Rizky? Pure, liriknya. Jadi ketika Rizky iseng tiba-tiba punya konsep tema, itu Rizky langsung nulis. Kemudian Rizky cari nada sendiri, Rizky record, cari beatnya, Rizky record, kemudian Rizky ketemu sama temen Rizky yang arranger itu, orang bikin musik, Rizky arahin maunya kesini, kemudian dia collab, Rizky dan ide dia jadi. Yang penting dari full lirik sama nadanya itu full dari Rizky. Dari kamu ya. Tinggal ditambah-tambah. Aransemennya nanti temenmu ya, gitu ya. Jadi gitu. Kayak yang kemarin ini yang baru itu Rizky kan suka beberapa musik cadas juga keras gitu. Oke, aku pengen bikin lagu Ramadan, konsepnya gini ya mas. Terus Ramadan kan biasanya lagunya galau, segembira apapun tetap galau kan, melo gitu. Rizky pengen lagu Ramadan yang metal gitu. Aneh-aneh. Iya, jadi ya udah versi metal. Itu pun nemu vokalis ceweknya itu baru kenal. Iya, kamu kan sempat kolaborasi sama Keisha ya? Iya. Itu baru kenal. Sampai ide seperti itu kamu awalnya memang kepengin ada duet gitu sama siapa gitu? Ketika ini cerita lagu Ramadannya. Ketika Rizky udah bikin liriknya, kemudian belum klik
sama vokalis kan. Rizky udah ngubungin temennya Rizky yang vokalis cewek, tapi si vokalis cewek itu terlalu slow suaranya. Oh, nggak pas ya. Rizky udah nemu nadanya ya, kayak Ramadan bulan ampunan, kan itu tinggi tuh. Nah itu kemudian Rizky dilalah pas momen itu Rizky ngisi acara di Semanggi. Sama satu diri. Terus ketemu. Ya kemudian Rizky gak kenal sama si Keza itu siapa, dia sosok apa, dia. Rizky mikirnya ala anak sekolah biasa gitu. Kemudian dia ngisi ketika Rizky belum ke panggung. Dia nyanyi. Langsung Rizky feel-nya itu wah ini masuk ini di di laguku. Terus Rizky ngobrol sama gurunya, Bu saya tertarik aja anak ini kolaborasi, kenalin ya Bu. Kemudian hubungan dan ya udah sesimpel itu. Cepet ya? Iya, dan garapnya itu sepadet itu, sesimpel itu dan alhamdulillah jadi. Dari situ apa ya Mas, kayak Rizky itu hanya sekarang ya kalau mau bikin karya itu, kalau dulu kan menggebu-gebu pengen tunjukin bahwa difabel bisa gitu. Kalau sekarang lebih slow, lebih ke gini, Rizky ini jangan sampai jalan di tempat gitu. Kalau sekarang apalagi Rizky kan sering galau-galau bullying itu sering muncul sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Iya. Padahal sudah banyak orang yang ngelihat ya, artinya ngelihat dengan berbagai prestasi yang juga sudah ditorehkan sama kamu, tapi ternyata masih banyak juga perasaan kamu untuk tidak percaya diri, galau karena masih ada orang-orang kayak itu. Kalau masih kadang Rizky di tempat umumnya sempat contoh kayak Mas Rano ketika tiba-tiba gagak nyapa Rizky, Rizky lagi jalan lurus atau apa, itu pas Rizky gitu, itu ngeblank. Kayak mungkin kebawa dari kecil ya faktor bullying itu tadi ya. Kadang jarak jauh, aku kemarin nyapa kamu, aku nggak tahu ya gitu. Kadang Rizky juga tidak pengingat nama, tapi pengingat wajah. Sulit mengingat jalan, harus beberapa kali lewat sana. Itu yang dipikiran Rizky sampai sekarang. Serius. Nah, terus ketika Rizky asli down, itu baru Rizky lari ke tulisan, entah bikin lirik, entah cari-cari nada itu. Makanya kemarin itu Ramadan, itu sebenarnya Rizky nggak mau bikin karya Ramadan, bukan itu. Sebenarnya Rizky udah bikin lirik lagu tentang sosial sih, kayak gimana sih isi perasaannya si keluarga. Contoh ya, suami istri pertama kali punya anak. Yang kondisinya seperti itu? Bukan. Momen dan ekspresi suami istri pertama kali punya anak. Kegelisahan, takut, ekonomi lah, takut dibully sama orang sekitar. Kulitnya nggak kayak bapaknya, kayak hal-hal umum ya. Sebetulnya Rizky pengen ngangkat lagu itu, udah jadi tulisannya. Terus kenapa nggak jadi akhirnya? Terus Rizky berpikir lagi bahwa yang di depan ini, bulan depannya Ramadan, kenapa Rizky bikin itu memanfaatkan momen Ramadan gitu. Gitu ya. Ternyata dari musik itu kamu juga jalan, gambar juga jalan. Aku pengen tahu dong beberapa gambar-gambar yang pernah kamu bikin gitu ya. Dan satu hal lagi ini teman-teman ya, Rizky ini kesibukannya bukan hanya sekedar untuk bikin konten dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Rizky ini juga punya sekarang ini dia menjadi bagian dari ini ya, THL. Ya. Betul. THL ya, THL di lingkungan Pemkab Banyuwangi, tapi Rizky ada di Dinas Pariwisata Banyuwangi. Itu luar biasa sekali ya. Gitu ya. Sambil ditunjukin gambarnya. Itu gimana ceritanya Ki kamu bisa akhirnya masuk menjadi THL tuh? Kalau itu sih, kalau cerita gimana bisa masuk jadi pekerja ya di pemerintahan, itu sebetulnya pemerintahan itu udah tahu basic Rizky kayak tukang bikin konten gitu, terus menggambar dan lain sebagainya. Kemudian ya mungkin rezekinya Rizky juga ya, Rizky dari dulu nggak ada perasaan pengen kerja, apalagi ikut orang dan lain sebagainya, mikir kayak gitu. Dan hingga akhirnya Rizky kan keterima dan Rizky galau. Kan harusnya kan ketika kita diterima kerja itu happy ya. Kenapa kamu Rizky galau? Kenapa? Karena Rizky takut waktunya Rizky sulit
terbagi. Oke. Contoh Rizky ya seorang konten kreator, tukang gambar, kemudian kerja, tahu sendiri apalagi dunia pariwisata kerjanya padat banget, bikin konten A, B, C gitu. Awalnya galau banget, 3 bulanan galau, tidak bisa mengatur waktu, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa. Dan sekarang have fun. Have fun? Iya. Dengan pekerjaan kamu sekarang sebagai seorang THL di Dinas Pariwisata? Iya, dan juga konten kreator di luar ya, maksudnya di luar kantor juga menggambar gini have fun. Dan Rizky juga berterima kasih juga sama pemerintahan Banyuwangi karena Rizky beberapa kali sering izin, bukan nggak masuk kerja, tapi Rizky izin di momen tertentu dan itu dibolehkan ketika Rizky ngisi di acara sekolah A, untuk menjadi seorang inspirator. Ya itu yang Rizky pikirkan dari dulu itu yang bikin takutnya galau. Itu ya. Takutnya ketika Rizky agak nggak diizinkan. Ya, kayak gitu malah mati Rizky kayak gitu. Tapi ternyata di lingkungan kerja ini Rizky masih bisa untuk melakukan hal-hal yang selama ini Rizky takutkan nggak bisa berjalan gitu ya. Makanya. Tapi gimana dengan lingkungan kerja kamu sekarang ini? Artinya dari orang-orang kan dari segala umur nih kalau di kedinasan ya. Betul. Welcome nak mereka dengan Rizky dengan kondisi seperti ini waktu itu. Ya, ini juga mungkin bisa diambil pelajaran juga ya sama teman-teman. Oke, beberapa pemerintahan itu udah nerima ya teman-teman difabel. Tapi untuk perasaan Rizky awal-awal masuk itu kurang welcome. Why? Karena gini. Ternyata beberapa pemerintahan itu belum siap mentalnya. Ketika sosok difabel udah masuk di pemerintahan, mereka malah takut ngajak ngobrol. Oke. Karena takut nyakitin hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dikasih tugas, takut kecapean. Iya. Ya kan? Ini sharing supaya teman-teman di luar juga terbuka pikirannya. Yang ketiga juga itu tadi, kalau jamnya sampai jam malam itu takut entah kecapean, pingsan dan lain sebagainya. Kan soalnya di pikiran orang-orang luar melihat kondisi fisiknya, orang difabel kan, wah fisiknya kayak gini, takutnya ya sesuai fisiknya gitu, takut oleng dan lain sebagainya. Nah dari situ Rizky malah sekarang daripada Rizky yang nunggu mereka ngajak ngobrol Rizky, mending Rizky yang ngajak ngobrol mereka. Jadi kamu yang memulai dulu untuk itu ya. Ini karena Rizky punya prinsip itu ya. Dan masih ada beberapa teman difabel yang di beberapa pemerintahan yang tidak bisa speak up kayak Rizky. Ya itu tadi mungkin dari video ini ya bisa kami sampaikan bahwa mungkin kalau di pemerintahan ada teman difabel yang kerja itu ayo ajak ngobrol aja. Oke ya. Walaupun obrolannya itu sesimpel bukan kayak kamu sehat itu jangan. Mungkin kayak ayo kedepannya ngobrol apa aja gitu. Itu udah mereka nganggapnya wah welcome ya gitu. Nah Rizky itu sampai merubah pemikiran teman-teman di kantor kayak, dulu itu aku takut loh ngobrol sama kamu, sekarang kok gila ya, kamu itu yang mancing aku gitu. Teman-teman bilang gitu ya. Karena Rizky gini, Rizky itu sengaja ketika teman-teman angkut kursi contoh ya, Rizky tiba-tiba lari, cuma pegang. Padahal hanya megang aja, gak ngangkat ya. Padahal sebetulnya bisa pegang. Rizky itu bercanda. Gimana komennya mereka? Bercanda awalnya. Mas, jangan dipegang, capek ya. Rizky bilang, lingkungan ini tidak ramah difabel ya. Kita ketawa. Ya dari situ. Jadi di situ mereka akhirnya ya sudah biasa dan tetap bercanda gitu ya. Terus kadang Rizky sengaja lewat di orang-orang yang beberapa mungkin agak bukan malas sih lagi capek gitu. Rizky sengaja lewat. Temanku nggak ramah difabel semua, tega ya nyuruh difabel gitu. Kadang gitu, dari hal-hal semacam. Tapi mereka memahami ya? Ya dari situ sekarang malah teman-teman ada yang manggil Rizky Pak difabel gitu. Ada manggil gitu? Iya, ya teman-teman yang udah dekat. Iya, Rizky Sumbing kan artinya udah Rizky ubah kan, sumber pembimbing itu kan. Rizky Sumbing ya, apalagi tadi ada surprise ulang tahun itu HBD Sumbing gitu. Rizky ulang tahun loh ya. Kemarin sih sebenarnya. Kemarin aku lihat ininya. Ya itu tulisannya Happy Birthday Sumbing. Itu mungkin orang lihat tulisan itu kayak, wih menghina ya.
kok tega banget sih gitu ya. Tapi sebetulnya itu gara-gara Rizky. Oke. Rizky udah ngubah kalimat itu, ya Rizky celetuk ke mereka. Karena itu sebagai bentuk salah satu bentuk perhatian dengan suasana lingkungan kerja yang sudah menyatu bagi kamu ya. Dan mereka kayak wah, aku bukan ada maksud untuk menghina atau apa ya. Sekarang aku malah nggak kaget sama dunia difabel sejak kenal kamu. Banyak yang bilang kayak gitu ya. Walaupun kadang perkataanmu kayak dikit-dikit gak ramah difabel gitu kan. Itu sebetulnya bercanda gitu. Terus sekarang udah memahami semua. Wah, luar biasa sekali ya. Dari apa yang sudah kita obrolin di sini, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika kita ataupun Anda ya mempunyai kekurangan dari fisik kita ini, janganlah merasa bahwa itu menjadi sebuah penghambat kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi hidup kita ya. Jadi banyak hal untuk kita bisa mengeksplor apa yang menjadi kemampuan kita tunjukkan bahwasanya kita ini mampu dan punya kelebihan di balik kekurangan yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah sosok Rizky yang sudah kita ajak ngobrol untuk hari ini, dan semoga ini menjadi penyemangat buat teman-teman difabel yang lain ataupun buat siapapun ya, terutama buat kita-kita yang diberikan fisik secara lengkap normal seperti ini. Stop bullying untuk teman-teman difabel ya, karena mereka semuanya pasti punya kelebihan yang mungkin kita tidak mempunyai seperti yang dia punyai, begitu ya. Oke, thank you ya. Oke ya, udah datang di sini. Ini banyak sekali gambar-gambar yang sudah dihasilkan, mulai dari Novia Bahmit ya. Ada siapa lagi, banyak nih ya di sini teman-teman semuanya ya. Tokoh-tokoh nasional, internasional digambar semua sama Rizky ya. Oke, sayang aku durung tahu oleh gambar itu Rizky. Oke, next. Nah, ini akan menjadi sebuah kenang-kenangan nih bagi saya pastinya kalau dapat gambaran dari Rizky ya. Oke deh, thank you. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa terus ya untuk dengerin kita, obrolan kita, dan menyaksikan podcastnya Bitok Belabangan FM. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share untuk podcast kita. Bye-bye.